Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini kami akan mengambil tema mengenai hak asasi manusia. Ya, sebagaimana kita pahami, Indonesia sebagai negara hukum, maka salah satu elemen penopangnya adalah hak asasi manusia, sehingga dipandang sangat substantif eh, perihal perihal pemberlakuan hak asasi di negeri ini. Ya. Baik, untuk memulai perkuliahan mata kuliah ini, kita coba memahami uh, tentang uh, hak asasi manusia, meliputi pengertian hak asasi manusia, uh, kondisi HAM yang berbeda pada saat ini dengan hak-hak sebelumnya, kemudian hak asasi ada sejak dalam kandungan. Selanjutnya konsep HAM ada 4 generasi, generasi 1, 2, 3, dan 4. Baik, kita memulai dengan pengertian hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan dan berlaku universal. Dasar-dasar hak asasi manusia tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, ya, dan tercantum pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ada di Republik ini. Seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Ya. Nah, sekarang ini hak asasi manusia adalah sesuatu yang berbeda dengan hak-hak yang sebelumnya termuat dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau Deklarasi Perancis. Hak asasi manusia yang sekarang ini kita kenal dirujuk dan dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua yang tidak mengenal berbagai batasan kenegaraan. Pada tataran tertentu, hak asasi manusia dan hak warga negara salah jika disamakan karena hak asasi manusia dimiliki oleh semua manusia. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai tanggung jawab melindungi hak asasi manusia yang bukan warga negaranya. Nah, kemudian hak asasi manusia sudah kita punyai sejak dalam kandungan dan hal ini tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Sebagai warga negara yang juga sebagai manusia yang baik, kita seharusnya menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Secara istilah, hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya, dan melekat sejak manusia itu diturunkan ke dunia dan bersifat kodrat. Nah, bukan pemberian dari manusia yang lain. Nah, konsep hak asasi manusia yang diakui oleh negara Indonesia menurut hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu hak-hak pokok yang hanya dimiliki oleh warga negara dan hak-hak pokok yang pada dasarnya dimiliki oleh semua orang yang bertempat tinggal di suatu negara tanpa memandang kewarganegaraannya. Menurut ahli konsep HAM, ya, hak asasi manusia, perkembangan dan HAM perkembangan dan terbagi menjadi 4 generasi, ya. Ya. Yaitu generasi pertama mengacu pada hak-hak pribadi, politik, dan hukum.
Generasi kedua mengacu pada hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi ketiga mengacu pada hak-hak suatu komunitas untuk berkembang. Nah, sedang yang keempat, ya, generasi keempat mengacu pada pertimbangan hak dan kewajiban warga negara. Nah, seiring bergantinya generasi, konsep hak asasi manusia mengalami kemajuan dan tepat sasaran. Hak asasi manusia mempunyai berbagai jenis dan pembagian bidang. Berikut beberapa jenis dan pembagian hak asasi, ya, sebagaimana disampaikan Junaidi, ya. Ada bukunya yang terbit pada tahun 2013. Jenis-jenis hak asasi manusia: 1. Hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan. Ketiga, hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain. Keempat, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. 5. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, itu dia. Ya, itu data dia. Jadi jenis dan pembagian hak asasi menurut jenis dan macamnya. Ya, kemudian kita berbicara hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi itu meliputi 1. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Kedua, hak kebebasan mengeluarkan dan menyatakan pendapat. Ketiga, hak kebebasan memilih dan aktif organisasi atau perkumpulan. Nah, yang terakhir sebagai bagian dari hak asasi pribadi itu adalah hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Nah, kemudian hak asasi politik meliputi hak untuk memilih, ya, dan dipilih dalam suatu pemilihan. Kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Ketiga, hak untuk membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya. Keempat, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Selanjutnya, hak asasi hukum. Hak asasi hukum pertama, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Nah, yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil. Yang ketiga, hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Nah, selanjutnya yang keempat, hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi meliputi hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Kedua, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Ketiga, hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan hutang piutang. Keempat, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Kelima, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kelima, hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan ini meliputi A. Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. B. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Sedang yang keenam, hak asasi sosial budaya, yaitu 1. Hak menentukan, memilih, mendapatkan pendidikan. 2. Hak mendapatkan pengajaran. Ketiga, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan minat dan bakat. Nah, jenis-jenis pembagian tersebut, ya, menyebabkan hak asasi manusia menjadi bagian utama dari kajian hukum internasional.
Dan itu menyebabkan komunitas internasional memiliki kepedulian yang kuat tentang isu hak asasi manusia. Karena pada dasarnya, hak asasi manusia merupakan mekanisme pertahanan diri dari kekuasaan negara yang rentan disalahgunakan. Selanjutnya mengenai dasar-dasar pelaksanaan hak asasi manusia. Jadi begini, negara pada hakikatnya wajib menjamin bahwa sistem hukumnya tidak berseberangan dengan hak asasi manusia yang bersifat internasional sesuai dengan wilayahnya dan terutama untuk melindunginya. Perdebatan tentang terbentuk dan kesepakatan tentang HAM terjadi cukup lama dalam kancah internasional. Perbedaan budaya masyarakat setempat menjadi pertimbangan dan tidak bisa dengan mudah dipukul rata. Akan tetapi, dokumen resmi yang diakui secara universal seperti International Covenant of Human Rights ya, pada tahun 1966 yang didasarkan pada Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Dalam mukadimah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang telah disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 2017A ya, tanggal 10 Desember 1948 terdapat pertimbangan-pertimbangan. Adapun itu, 1. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Kedua, menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia. Dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan ya, telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa. Ya, ketiga, ya, pertimbangan ketiga ini menimbang bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum supaya orang tidak akan memaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman penjajahan. 4. Ya, menimbang bahwa pembangunan hubungan persahabatan antar negara-negara perlu ditingkatkan. Pertimbangan kelima bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia, dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas. Pertimbangan keenam bahwa menimbang bahwa negara-negara anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang asasi dalam kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketujuh, terakhir, ya, menimbang bahwa pemahaman yang sama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut. Nah, atas pertimbangan di atas, Majelis Umum PBB menyatakan
memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat deklarasi ini akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut. Dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka. Gitu. Nah, kemudian kita berbicara mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia menurut peradaban manusia. Ya. Jadi perkembangan hak asasi manusia di Barat dimulai sejak disahkannya Piagam Magna Carta pada masa kekuasaan Raja John di Inggris pada abad ke-12 yang berisi tentang pemberian hak pada kaum bangsawan dan tentang pembatas kekuasaan raja. Konsep hak asasi manusia belum jelas sehingga pada abad ke-17 dikarenakan kondisi piagam yang sangat terbatas. Pada abad ke-18 barulah direalisasikan implementasi konkret yaitu Konstitusi Amerika Serikat dan Prancis. Nah, Wahidin dalam bukunya yang terbit tahun 2015 merangkum beberapa piagam hak asasi manusia yang lahir di negara barat, antara lain 1. First Charter of Virginia pada tahun 1606 di Amerika Serikat. Kedua, Ordonansi of Virginia tahun 1618 di Amerika Serikat. Ketiga, Mayflower Convention tahun 1620 juga masih di Amerika Serikat. Nah, yang keempat, Habeas Corpus Act ya tahun 1679 di Inggris. Kelima, Bill of Rights tahun 1689 di Inggris juga. Nah, yang keenam, Pennsylvania of Privilege tahun 1701 di Amerika Serikat. Ketujuh, Declaration of Independence tahun 1776 di Amerika Serikat. Dan ke-8, Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, sementara itu, sejarah implementasi hak asasi manusia ya di Indonesia terjadi dalam beberapa periode. Ya. Di sini yang pertama periode 1908 sampai 1945. Pada periode sebelum kemerdekaan ini, berbagai organisasi pergerakan nasional lahir, yaitu Budi Utomo tahun 1908, Sarekat Islam 1911, Indise Partai 1912, kemudian Perhimpunan Indonesia 1925, selanjutnya PKI ya 1924 serta PNI 1927. Nah, periode berikutnya adalah periode 1945 sampai dengan 1950. Pada periode ini keluar maklumat politik pemerintahan. Ya, pertama November 1945 itu pengumuman pelaksanaan pemilu. Selanjutnya November 1956 keleluasan pendirian parpol.
Pada 14 November 1945, perubahan sistem kabinet presidensial menjadi parlementer. Nah, periode selanjutnya adalah periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini terjadi kebebasan hak asasi manusia, ya, hak asasi manusia di Indonesia, yaitu pertama, berdirinya banyak parpol dengan beragam ideologi. Kedua, adanya kebebasan pers. Ketiga, pemilihan berlangsung bebas, fair, dan demokratis. Keempat, kabinet jatuh bangun di reshuffle. Sementara yang kelima adalah terjadinya kebuntuan Undang-Undang Dasar. Periode keempat, yaitu periode antara tahun 1959 dan 1966. Jadi ini pertama Soekarno kembali ke sistem presidensial dan demokrasi terpimpin, ya. Nah, jadi Soekarno mengembalikan ke sistem presidensial dari sistem parlementer, ya, melalui dekretnya, ya, tahun 5 Juli tahun 59. Nah, yang kedua, penataan sistem politik dengan demokrasi terpimpin. Ketiga, penyederhanaan parpol melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1959. Nah, yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 mengenai pengawasan dan pembubaran partai politik. Nah, periode kelima yaitu periode 1966 sampai 1986. Ya, pertama, tahap represif dan pembentukan jaringan. Kedua, korban penganiayaan hak asasi manusia meminta pertolongan internasional. Ketiga, tahap penyangkalan terhadap hak asasi yang produk barat. Sementara periode ke-6, ya, periode 1995 sampai dengan 2005. Pada periode ini terjadi tahap status penentuan pengakuan hak asasi manusia di Indonesia. Pertama, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 pencabutan Undang-Undang Subversi. Nah, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 ratifikasi anti penyiksaan dan diskriminasi. Nah, pada masa reformasi, order reformasi, ketetapan MPR Republik Indonesia memuat adanya hak asasi manusia dalam sidang istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 13 November 1988. Ketetapan MPR, ya, RI nomor nomor 17 garing MPR garing 1988 tentang hak asasi manusia terlahir setelah rapat paripurna keempat pada tanggal 13 November tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia disahkan 23 September 1999 mengacu pada ketetapan MPR tersebut. Kemudian disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999, lalu disempurnakan dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, Indonesia juga pernah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang mengatur hak asasi manusia. Ya, diantaranya Deklarasi tentang Perlindungan dan Penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Kemudian Konvensi mengenai hak politik wanita, ya, tahun 1979 melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958. Ketiga, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
Keempat, konvensi tentang hak-hak anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Kelima, konvensi tentang ketenagakerjaan melalui Undang-Undang nomor 25 tahun 1997 yang pelaksanaannya ditangguhkan sementara. Keenam, konvensi tentang penghapusan bentuk diskriminasi ras tahun 1999 melalui Undang-Undang nomor 29 tahun 1999. Nah, tegaknya HAM menunjukkan ketegasan hukum suatu negara. Ya, jadi tegaknya HAM menunjukkan ketegasan hukum suatu negara untuk melindungi hak asasi seluruh warga negara. Indonesia membentuk suatu lembaga yang khusus menangani masalah hak asasi manusia, yaitu Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Hukum tentang hak asasi manusia diregulasikan pada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia yang merata dan secara adil akan menciptakan iklim berpolitik dan berdemokrasi yang sehat. Kebutuhan tentang tegaknya hak asasi manusia dengan sebenar-benarnya membutuhkan konsistensi politik yang tinggi. Begitu pula keberadaan budaya hukum dari sistem pemerintahan teratas, serta masyarakat yang menjadi faktor pendukung tegaknya hak asasi manusia. Nah, kita juga tidak bisa berpaling jika sampai saat ini penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih menjadi kontroversi. Karena terjadi berbagai pelanggaran. Pihak-pihak yang arogan dengan kewenangan dan kekuasaannya menjadi buta dan serakah. Di balik pelanggaran-pelanggaran tentang hak asasi manusia yang sekarang gencar terungkap, ada semangat dan kegigihan dari organisasi masyarakat yang memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia yang adil. Nah, pelanggaran hak asasi manusia berat menurut pasal 7 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama, ya, dengan cara: 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. 3. Menciptakan kondisi kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagian. 4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sementara itu, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan tersebut berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, ataupun kejahatan apartheid, ya, atau perbedaan warna kulit. Selanjutnya di Indonesia diindikasikan terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat, sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut dengan melibatkan aparat negara dengan penduduk sipil. Beberapa contoh yang diketahui adalah kasus DOM atau Daerah Operasi Militer di Aceh, kemudian peristiwa Tanjung Priok, Timur Timur pasca jejak pendapat, ya, tragedi Santa Cruz, Likuisa, kasus Semanggi dan Trisakti.
Pelanggaran-pelanggaran tersebut diindikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Banyak pelanggaran hak asasi manusia telah melahirkan proses berpikir tentang rentannya perlindungan hak asasi manusia dan sangat perlunya perlindungan hak asasi manusia. Kasus-kasus itu kini secara perlahan diangkat dan diajukan ke lembaga peradilan. Nah, lembaga peradilan mengenai hak asasi manusia merupakan forum yang tepat untuk membuktikan tuduhan-tuduhan adanya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pada pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan hak asasi manusia di lingkungan peradilan umum. Hukum yang berlaku atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang diatur pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dibentuknya pengadilan hak asasi manusia dan sanksi untuk pelanggar hak asasi manusia diharapkan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara yang mempunyai komitmen untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia tanpa pandang bulu. Nah, implementasi hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan atau mengikuti arus politik yang tengah berjalan. Politik di Indonesia bukan politik Islam, tetapi dalam banyak hal ya, nilai-nilai Islam banyak masuk ke dalam perundang-undangan negara. Ormas-ormas Islam atau organisasi massa Islam yang berada di Indonesia menunjukkan sikapnya atas penolakan terhadap terorisme, menjaga toleransi dan kerukunan beragama. Umat Islam Indonesia juga mengembangkan kebijakan-kebijakan sosial dan berperan aktif dalam program pemberdayaan perempuan dan memberantas kemiskinan. Dengan mengatasnamakan suatu agama dan berbuat kekerasan bukan berarti pemeluk agama yang sama adalah pelaku kekerasan. Begitu pula dengan mayoritas warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam. Bukan berarti pula agama yang lain harus diasingkan. Hak asasi manusia berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali. Jadi itulah akhir pokok bahasan kita tentang hak asasi manusia. Ya. Akhir kata saya sampai ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya.